Waktu terus berlalu dengan cepat, tak terasa 10 tahun telah berlalu sejak Wang Lin pertama kali berkultivasi di Danau Petir. Melalui mantra asal guntur, energi asal di dalam tubuhnya kini sudah pulih sepenuhnya dan tidak bisa menyerap energi lagi. Wang Lin tahu ia telah mencapai batasnya. Ia baru bisa menyerap energi asal lebih banyak setelah berhasil menembus ke langkah kedua. Setelah 10 tahun menyerap energi petir, ia kini mulai bisa melihat asal-usul elemen tersebut secara samar. Wang Lin akhirnya bangkit dan berjalan keluar dari Danau Petir. 3 tahun lalu, ia menyuruh Sheng Honghu pergi duluan demi kenyamanan pribadinya. Sebelum pergi, Sheng Honghu meninggalkan sebuah batu giok berisi peta lengkap wilayah selatan sistem bintang All Heaven. Wang Lin kemudian melompat ke punggung binatang guntur bertanduk perak miliknya. Berkat menyerap petir selama 10 tahun, kecepatan binatang itu meningkat drastis. Mereka melesat keluar dari medan asteroid menuju ruang angkasa. Sementara penjaga surgawi kembali bersembunyi di dalam bayangan Wang Lin. Di tengah perjalanan, Wang Lin memeriksa manik penentang surga. 3 jiwa di dalamnya baik-baik saja dan justru tampak lebih bersinar. Manik itu kini sudah terbagi menjadi elemen yin dan yang sehingga tidak lagi membutuhkan energi 5 elemen untuk berevolusi. Namun, Wang Lin masih bingung apa yang dibutuhkan manik itu selanjutnya agar elemen yin dan yang-nya bisa menyatu. Sambil merenung, Wang Lin memeriksa peta giok dari Sheng Honghu. Area di depannya adalah wilayah pelosok bagian selatan yang jarang didatangi kultivator tingkat tinggi. Planet-planet di sini sebagian besar dihuni oleh manusia fana dan beberapa keluarga kultivasi tingkat rendah saja. Aku punya waktu 20 tahun sebelum alam surgawi guntur dibuka. Aku harus mencari tempat tersembunyi untuk menaikkan level kultivasiku dan menyesuaikan mantraku agar selaras dengan konsep langkah ketiga yang kupahami. Selain itu, aku harus mengumpulkan roh halus untuk menyempurnakan bendera jiwaku. Sudah saatnya, aku punya planet hunian sendiri di sistem bintang All Heaven ini, ucap Wang Lin dengan tenang. Matanya langsung tertuju pada sebuah planet hijau di depannya. Planet itu sangat subur dan dipenuhi kehidupan manusia fana. Wang Lin memilihnya karena planet tersebut sangat mirip dengan planet Suzaku. Ia kemudian melompat turun dari tunggangannya. Setelah itu, binatang guntur bertanduk perak itu berubah kembali menjadi bentuk kereta perang dan masuk ke dalam tas penyimpanan. Namun, tepat saat Wang Lin hendak terbang menuju planet tersebut, tas penyimpanannya tiba-tiba bergetar hebat. Pedang surgawi miliknya memancarkan aura kuno yang sangat kuat, disusul suara teriakan nyaring yang sombong dari dalamnya. Niat pedang sialan, kakekmu Suliguo akhirnya berhasil menaklukkanmu. Mulai sekarang, akulah roh pedang sejati yang paling keren dan tiada tanding. Wang Lin menatap tas penyimpanannya yang bergetar hebat dengan ekspresi aneh. Aura pedang yang sombong terus mendesak ingin keluar dari sana. Lin kecil, berani-beraninya kau mengurung Tuan Shu ini. Asal kau tahu, aku yang sekarang sangat mengerikan. Teriak Suliguo dengan angkuh dari dalam tas. Namun begitu kekuatannya mencapai puncak, Wang Lin dengan tenang menepuk tas tersebut. Seketika, aura pedang itu langsung tertekan dan suara Suliguo melemah drastis. Oh, kau belum paham situasi ya? Aku bukan Suliguo yang dulu lagi. Aku sudah mewarisi niat pedang kuno. Namun sebelum ia selesai bicara, Wang Lin merapalkan segel penutup sehingga suara roh pedang itu langsung terputus. Setelah itu, Wang Lin melesat turun menuju planet hijau kebiruan di hadapannya. Begitu menembus atmosfer, ia merasa familiar karena aura planet bernama Qingling ini sangat mirip dengan planet Suzaku. Setelah memindai dengan indera ilahinya, Wang Lin mendapati kultivator terkuat di sini hanya berada di tahap Nascent Soul. Ia kemudian terbang menuju puncak tertinggi di sana, yaitu puncak Hengyun. Gunung megah yang diselimuti kabut itu merupakan milik keluarga Zhang. Pada hari itu, kepala keluarga Zhang yang bernama Zhang Xinhai menyadari bahwa masa hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Ia berjalan lemah menuju puncak gunung dengan tubuh dipenuhi aura kematian. Tradisi di sini memang menjadikan puncak gunung sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para kultivator yang hampir mati. Namun saat tiba di platform batu di puncak, Zhang Xinhai terkejut. Di sana berdiri seorang pemuda berambut hitam berpakaian putih yang sedang menatap matahari terbenam. Anehnya, meski mata Zhang Xinhai bisa melihat pemuda itu, kesadaran ilahinya sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Ia perlahan berkata dengan tenang bahwa tempat ini lumayan nyaman. Suara itu seketika membuat tubuh lemas Zhang Xinhai kembali bertenaga, sekaligus memicu rasa takut yang luar biasa. Di hadapan pemuda ini, ia merasa sekecil manusia fana. Sayang sekali gunung sebagus ini kalian jadikan kuburan, gumam Wang Lin sambil melambaikan tangan. Seketika, seluruh kabut kematian di gunung itu lenyap dan digantikan oleh hawa kehidupan yang murni. Zhang Xinhai yang takjub langsung berlutut dengan hormat. Junior Zhang Xinhai menyapa senior. Jika senior menyukai puncak Hengyun ini,
Saya dengan senang hati menyerahkannya. Wang Lin berbalik dan menatapnya. Ia menyadari bahwa hidup pria tua di depannya ini tersisa beberapa hari lagi. Zhang Xinhai tersenyum pahit dan mengatakan dia sudah pasrah pada takdir langit. Wang Lin kemudian mengarahkan jarinya ke dahi Zhang Xinhai dan menyalurkan seberkas energi spiritual murni. Aku tidak bisa mengubah takdir kematianmu, tapi membakar energi spiritualmu sendiri untuk memperpanjang umurmu selama 10 tahun adalah hal yang mudah bagiku. Mantra perpanjangan umur ini baru bisa dikuasai Wang Lin setelah ia mendapat pencerahan dari langkah ketiga. Saat energi itu masuk, wajah Zhang Xinhai langsung memerah segar dan tubuhnya kembali bugar. Ia segera berterima kasih kepada Wang Lin dan menegaskan siap melakukan apapun yang diperintahkannya. Ia tahu bahwa seorang ahli tingkat tinggi tidak akan memberi bantuan secara gratis. Wang Lin kemudian berkata dengan tenang, "Kuberikan waktu 10 tahun untuk mengumpulkan energi kebencian sebanyak-banyaknya dari dunia fana. Jika hasilnya memuaskan, selama aku berada di planet ini, aku jamin keluarga Zhangmu tidak akan pernah punah. Sekarang, pergilah." Dengan lambaian lengan baju Wang Lin, Zhang Xinhai langsung terlempar keluar dan mendadak sudah berada di kaki gunung. Menyadari tubuhnya yang kembali prima, ia membungkuk hormat ke arah gunung, lalu bergegas pergi untuk melaksanakan tugas tersebut. Setelah itu, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan menancapkannya di puncak gunung. Jutaan fragmen jiwa dan 3 jiwa utama langsung keluar menyelimuti seluruh puncak gunung dengan kabut hitam pekat sebagai pelindung. Ia juga menghancurkan sebagian dinding gunung dengan kekuatannya untuk membuat sebuah gua kultivasi yang megah, lalu menyegel pintunya dengan mantra surgawi. Terakhir, Wang Lin duduk bersila dan menyebarkan kesadaran ilahinya ke seluruh penjuru planet Qingling seperti suara guntur. Mulai hari ini, planet ini adalah wilayah kultivasiku. Area sejauh 5.000 km di sekitar puncak Hengyun adalah zona terlarang. Siapapun yang berani melanggar tidak akan diampuni. Pesan tersebut mengguncang jiwa setiap kultivator di planet tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan. Mulai hari itu, Wang Lin resmi menjadi penguasa tertinggi di planet Qingling dan memiliki kendali penuh atas hidup dan mati di sana. Persis seperti posisi Tian Yunzi di planet Tianyun. 5 tahun berlalu dengan cepat. Selama kurun waktu ini, seluruh kultivator di planet Qingling disibukkan oleh satu tugas. Zhang Xinhai memutuskan untuk tidak menyembunyikan perintah Wang Lin. Ia menyebarkannya ke seluruh keluarga kultivasi lain agar proses pengumpulan energi kebencian dari dunia fana bisa berjalan lebih cepat. Meskipun semua keluarga kultivasi di planet itu bergerak, dan bahkan para murid tingkat rendah tahap kondensasi QI ikut turun tangan, mereka baru berhasil mengumpulkan kurang dari 40%. Karena jumlah manusia fana di planet ini terlalu banyak. Hal ini membuat Zhang Xinhai sangat cemas mengingat batas waktu 10 tahun yang diberikan Wang Lin sudah berjalan setengahnya. Sementara itu, Wang Lin menghabiskan waktu 5 tahun tersebut di puncak gunung untuk menyempurnakan harta karunnya. Ia perlahan memperbaiki gunung surgawi yang retak menggunakan energi jiwa asalnya. Ia juga terus memeriksa mahkota Kaisar Fana yang telah menyatu dengan mawar biru milik Hongdi. Meski demikian, Wang Lin masih belum menemukan rahasia di dalamnya. Setelahnya, Wang Lin mengeluarkan cambuk jiwa dari tas penyimpanannya. Cambuk ini memiliki rekam jejak yang aneh. Dibandingkan harta lainnya, cambuk ini kalah dalam hal kecerdasan, pertahanan, maupun daya hancur. Namun, cambuk inilah satu-satunya harta yang memiliki kecocokan spiritual dengan aura langkah ketiga yang pernah dilihat Wang Lin. Bahkan hantu surgawi di masa lalu sempat ketakutan setengah mati saat melihat cambuk ini. Setelah merenung, Wang Lin menyadari bahwa fungsi cambuk ini adalah menarik jiwa asal dari tubuh, sangat selaras dengan esensi hukum alam tentang sebab akibat. Saat ini, ranah domain Wang Lin sedang bertransformasi dari domain hidup dan mati menuju domain karma. Wang Lin kemudian memutuskan untuk menyatukan domain karma miliknya ke dalam cambuk jiwa demi mempersiapkan diri menuju alam surgawi guntur. Proses penyatuan spiritual ini memakan waktu 3 tahun berikutnya tanpa henti. 8 tahun telah berlalu sejak Wang Lin pertama kali menguasai planet Qingling. Selama itu, ia tidak pernah turun dari gunung. Puncak Hengyun yang diselimuti kabut hitam pekat dari bendera jiwa kini menjadi tempat yang sangat ditakuti. Beberapa kultivator asing yang nekat menerobos masuk langsung tewas tertelan kabut hingga menyisakan jeritan, mengerikan sebagai peringatan bagi yang lain. Namun, bagi manusia fana yang tersesat, kesadaran di dalam bendera jiwa hanya akan membuat mereka pingsan dan memindahkan mereka ke tempat aman tanpa terluka. Satu-satunya gangguan bagi Wang Lin selama 3 tahun terakhir adalah Suli Guo. Roh pedang itu entah bagaimana berhasil merusak segel tas penyimpanan dan terus berteriak sombong dari dalam. Setelah berhasil menyatukan sebagian domain karma ke dalam cambuk jiwa,
Wang Lin yang mulai jengkel akhirnya menepuk tasnya dan membentak Suli Guo untuk keluar. "Oh, berani sekali kau bicara begitu pada kakek Su." Sebutir kabut hitam pekat penuh energi pedang kuno melesat keluar dan membentuk wujud Suli Guo di udara. Ia tertawa terbahak-bahak merasa dirinya sudah di atas angin. Tanpa membuang waktu, Suli Guo menyusutkan wujudnya dan menjelma menjadi pedang raksasa, lalu melesat menebas Wang Lin dengan kecepatan ekstrim untuk memberontak. Namun, Wang Lin tetap tenang. Ia tidak mencoba menghindarinya, melainkan melemparkan cambuk jiwa di pangkuannya ke udara. Dalam sekejap, aura misterius memenuhi area 1000 kaki dan menciptakan tekanan mutlak yang mengunci pergerakan Suli Guo. Pedang raksasa Suli Guo langsung bergetar tidak stabil. Di saat yang bersamaan, suara datar Wang Lin bergema. Segala hal di dunia ini sulit lepas dari karma. Tak ada tempat tanpa sebab, dan akibat ada di mana-mana. Cambuk jiwa itu melingkar di udara dan membentuk sebuah lingkaran batin. Begitu pedang besar Suli Guo masuk ke dalam lingkaran tersebut, wujudnya langsung hancur berantakan. Akibat adalah sumber dari semua sebab, lanjut Wang Lin. Dalam sekejap, pedang itu kembali menjadi kabut hitam dan menampilkan wajah Suli Guo yang kini pucat pasi ketakutan. Menyadari dirinya kalah telak, insting menjilat Suli Guo langsung bangkit. Ia terus memuji Wang Lin sembari mengakui kesalahannya. Namun, Wang Lin hanya menatapnya dingin. "Kau mendapatkan niat pedang kuno itu karena bantuanku, maka hasil dari kekuatan itu adalah milikku." Melihat kabut tubuhnya terkikis cepat dan nyawanya terancam, Suli Guo panik setengah mati. Dalam kepasrahannya, ia memutar otak dan berteriak, "Tuan, aku tidak akan pernah berani memberontak lagi. Lagi pula, dulu Tuan yang mengubahku menjadi roh iblis. Kalau bukan karena Tuan, aku tidak akan ada di sini hari ini. Bukankah itu juga sebuah ikatan karma?" Dalam hatinya, Suli Guo meratapi kebodohannya sendiri. "Sialan, kenapa ingatanku payah sekali? Selama ratusan tahun, aku tidak pernah menang melawannya. Iblis tua Wang Lin ini jauh lebih kejam daripada iblis sungguhan." Wang Lin tersenyum tipis saat mendengarnya, lalu berkata dengan tenang, "Itu adalah karmamu, bukan karmaku." Lingkaran jepitan cambuk jiwa perlahan mengendur lalu menghilang. Setelah menyatu dengan domain karma, cambuk ini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan menjadi sesuatu yang tak kasat mata, namun bisa dirasakan tekanannya. Suli Guo yang hampir musnah langsung mundur ketakutan. Semua keangkuhannya lenyap dan digantikan dengan sanjungan panik. "Mantra Tuan memang luar biasa. Sebenarnya, Shu kecil tadi sengaja memberontak hanya untuk melatih kemampuan Tuan. Kesetiaan saya ini setinggi langit, tidak mungkin benar-benar berniat berkhianat." Wang Lin kemudian menjawab dengan datar, "Karena kau sudah keluar, tidak perlu kembali ke dalam tas. Kau boleh berkeliaran dalam radius 5.000 km dari gunung ini untuk mendalami niat pedang kunomu." Suli Guo terkejut karena hukumannya terasa sangat ringan. Otak liciknya langsung berputar dan menebak pasti ada jebakan di balik kebebasan ini. Demi cari aman, ia memasang wajah sedih dan berkata, "Tuan, saya tidak tega jauh dari Tuan. Berada di sisi Tuan membuat hati saya tenang." Ia pun memilih duduk bersila di dekat Wang Lin sambil mencuri pandang untuk mencari tahu rencana tersembunyi tuannya. Wang Lin mengabaikannya lalu mengeluarkan binatang nyamuk dan katak guntur dari tas penyimpanan. Nyamuk raksasa itu langsung hinggap manja di punggung si kodok guntur dan enggan turun. Kemudian disusul oleh sekawanan larva nyamuk miliknya yang tampak sangat ganas. Katak guntur yang sudah terbiasa menjadi kendaraan nyamuk itu hanya menggembungkan perutnya, lalu tidur malas di pojokan. Setelah itu, kereta perang pembunuh dewa muncul dan berubah wujud menjadi sesosok binatang guntur. Begitu keluar, binatang guntur langsung mengaum menantang katak guntur. Katak guntur yang tadinya malas seketika membuka matanya lebar-lebar dengan perut membesar dan balas menatap penuh minat. Sementara itu, Suli Guo menonton interaksi itu dari samping sambil berpikir girang, "Bagus, bertarunglah kalian semua binatang bodoh. Biar kalian tahu siapa senior yang paling lama mendampingi Tuan di sini." Wang Lin kemudian fokus memodifikasi mantra-mantranya berdasarkan pencerahan langkah ketiga yang sebelumnya ia lihat. Pikirannya tertuju pada 3 mantra andalannya: jari maut, jari iblis, dan jari dunia bawah. Ia memiliki firasat kuat bahwa jika ia terus menggunakan versi 3 jari yang sekarang, tubuhnya akan terluka, dan jalannya menuju langkah ketiga akan rusak karena mantra tersebut tidak sempurna. Wang Lin terus melatih dan menyempurnakan mantra tersebut berulang-ulang tanpa kenal lelah, hingga menciptakan sebuah proses rumit yang bahkan akan membuat ahli seperti Tian Yunzi sekalipun tercengang. 2 tahun berlalu dalam sekejap. Wang Lin menghabiskan waktunya murni untuk memodifikasi mantra. Meski hasilnya belum sempurna karena ia merasa terlalu terburu-buru, domain karma miliknya perlahan-lahan menjadi semakin kuat akibat proses perbaikan ini. Selama 2 tahun ini,
Binatang guntur dan katak guntur terus berada dalam posisi bermusuhan, meski tidak sampai bertarung sungguhan. Sementara itu, binatang nyamuk mulai bosan dengan kodok guntur, dan kini mencoba hinggap di punggung binatang guntur. Melihat Wang Lin yang sibuk berkultivasi, Suli Guo mulai bosan karena radius aman 5.000 km yang ditempatinya sangat sepi dari manusia. Setahun ini, ia sempat iseng menjebak beberapa kultivator yang melintas di tepi batas wilayah dan menjahili mereka, lalu melepaskannya hingga para kultivator itu trauma setengah mati. Suatu hari saat sedang terbang bosan, Suli Guo mendadak gemetar gembira saat menatap ke arah luar kabut. Ia menyadari ada orang yang datang. Di luar batas kabut, Zhang Xinhai yang tampak kelelahan datang didampingi putranya, seorang pria paruh baya berjubah hitam yang juga berada di puncak tahap Nasenso. "Ayah, apa kita benar-benar harus masuk? Aku dengar dari teman-temanku, senior di dalam punya selera bermain yang aneh. Setahun lalu beberapa temanku," bisik pria itu dipenuhi ketakutan. Zhang Xinhai langsung melototinya hingga ia terdiam. Suli Guo mengintip dari balik kabut dengan tatapan mesum dan licik berniat merasuki tubuh pria paruh baya itu untuk bersenang-senang. Ia lalu membentak dengan suara berwibawa, buatan bertanya siapa mereka. Zhang Xinhai tidak berani melangkah melewati batas 5.000 km. Ia membungkuk hormat dan berseru serak. "Junior Zhang Xinhai telah menyelesaikan tugas dari senior, mohon izin menghadap." Mendengar itu, Suli Guo mengatakan orang tua itu boleh masuk dan dia akan menuntunnya. Begitu Zhang Xinhai melangkah masuk, hembusan angin mistis langsung membawanya melesat cepat ke puncak gunung tepat di hadapan Wang Lin. Zhang Xinhai berlutut dan meletakkan total 1.000 buah batu giok di tanah. Senior, junior telah berhasil mengumpulkan seluruh energi kebencian dari dunia fana di planet Qingling. Sementara itu di tepi kabut, Suli Guo sedang asyik menakut-nakuti dan memaksa putra Zhang Xinhai untuk masuk ke dalam kabut demi ia jahili. Di puncak gunung, Wang Lin perlahan membuka mata dan memindai batu-batu giok tersebut. Merasa puas dengan pekatnya aura kebencian di dalamnya, ia berkata datar, "Bagus sekali. Mulai sekarang, putramu akan menjadi utusanku di luar puncak Hengyun." Wang Lin melempar sebutir pil obat kepada Zhang Xinhai. "Berikan ini pada putramu. Jika bakatnya cukup, pil ini bisa meningkatkan peluangnya untuk menembus tahap transformasi jiwa." Tubuh Zhang Xinhai gemetar saat ia berterima kasih kepada Wang Lin. Energi kebencian ini akan terus beregenerasi dari manusia. Tugas keluarga Zhang adalah mengumpulkannya kembali setiap beberapa tahun. Perintah Wang Lin sambil mengeluarkan beberapa benih merah. "Ini adalah benih buah kenaikan surgawi. Perintahkan orang-orangmu untuk menanam dan mempercepat pertumbuhannya dengan energi spiritual sebanyak mungkin dalam 10 tahun ke depan." Zhang Xinhai mengangguk patuh lalu undur diri. Setelah Zhang Xinhai pergi, Wang Lin langsung menghukum Suli Guo karena ketahuan berniat menjahili anak Zhang Xinhai di tepi kabut. Jarak gerak Suli Guo dipangkas paksa menjadi hanya boleh dalam radius 1.000 kaki di sisi Wang Lin. Suli Guo hanya bisa meratap pasrah dan memandang lesu ke kejauhan. Wang Lin kembali fokus berkultivasi. Ia menyerap seluruh energi kebencian dari batu giok ke dalam sungai bawah dunia miliknya. Hal itu membuat jiwa sungai tersebut mulai terbentuk sempurna. Waktu terus berlalu hingga tahun ke-18 Wang Lin menetap di planet Qingling. Berkat pemahaman konstan dari langkah ketiga, domain hidup dan mati miliknya kini telah mencapai kesempurnaan mutlak tanpa cacat. Artinya, begitu Wang Lin menyerap energi spiritual surgawi yang cukup, ia akan langsung mencapai puncak mutlak dari langkah pertama. Wang Lin menatap langit dengan tatapan dingin yang tajam. "Puncak langkah pertama, saat aku menembus tahap asendan dulu, Beiluo bilang bahwa para penentang langit akan memicu pembalasan ilahi. Aku penasaran apakah petir pembalasan itu akan datang lagi saat aku menerobos tahap ilusori yin nanti." Di sebuah padang pasir luas di planet Qingling, sebuah formasi besar dibangun menggunakan batu giok langit. Wang Lin duduk di tengahnya untuk berkultivasi dan menyerap energi spiritual surgawi dalam jumlah besar untuk memperkuat tubuhnya. Mencapai puncak tahap akhir ascendant adalah hal yang sangat sulit bagi para kultivator. Kunci utamanya bukan hanya pemahaman domain atau batu giok, melainkan kapasitas energi asal pada jiwa asal mereka. Jika energi asal tidak cukup atau jiwa asalnya pernah terluka, seorang kultivator tidak akan pernah bisa mencapai puncak ini. Beruntung bagi Wang Lin, meditasi 10 tahun di Danau Petir sebelumnya telah membuat energi asalnya penuh dan memenuhi syarat dasar tersebut. Namun, jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan sangatlah gila. Setelah 1 tahun menyerap energi hingga semua giok langitnya habis menjadi debu, Wang Lin langsung meminum cairan surgawi. Tubuhnya seketika mengeluarkan kabut putih beraroma anggur dan gelombang energi murni yang dahsyat, langsung mendorong kultivasinya ke batas tertinggi.
Setelah 19 tahun 8 bulan menetap di planet Kingling, Wang Lin resmi mencapai puncak tahap akhir Ascendant. Begitu ia berhasil menembus batas, tanah gersang di sekitarnya mendadak ditumbuhi rumput hijau yang subur. Wang Lin membuka matanya yang kini memancarkan aura sedalam langit. Setelah 1000 tahun berkultivasi, ia akhirnya mencapai kesempurnaan dan hanya tinggal selangkah lagi menuju langkah kedua.